Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang kami hormati, dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita, kepada keluarga kita, kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini, ba'da salatil zuhri, yakni setelah kita melaksanakan salat zuhur, kita berkumpul untuk sejenak memanfaatkan waktu guna menuntut ilmu. Kita akan bersama-sama belajar sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadalah mewariskan harta benda. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam mewariskan dua perkara kepada kita. Apa? Al-Quran dan apa Pak? Bu? Meninggalkan apa? Hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seorang muslim tidak tahu apa yang Nabi tinggalkan untuk kita. Dan jangan sampai pula kita sebagai umatnya sampai enggak kebagian warisannya. Wong kalau orang tua kita saja meninggal, semuanya ngaku anak. Kalau hartanya banyak. Tapi kalau orang tuanya miskin, meninggalkan warisan utang sana dan sini, semua anak keturunannya bubar, ngaku bukan anaknya. Lawong harta saja kita berebut. Padahal harta kalau buat rebutan telas. Sedangkan apa yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil semuanya, dibagi lagi, diambil, dibagi lagi, enggak bakal habis. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan berbagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semua dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagai sebuah pedoman hidup kita, petunjuk agar kehidupan kita semakin baik kualitasnya dan bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, azakumullah, siang hari ini di hari Senin, panas, menter, jepret, ngentang-ngentang. Bahasa Jawa niki Pak. Bahasa Inggrisnya apa Pak? Panas, jepret, menter, ngentang-ngentang, semelet. Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang guru bahasa Inggris di sini? Hot. Memang bahasa Jawa itu kaya ya. Macam-macam. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu sekalian dan juga kekhusyuan panjenengan di dalam bekerja sementara beristirahat, melepaskan lelah dengan cara kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan sholat zuhur dan kemudian kita sempatkan untuk talabul ilmi. Di kesempatan siang hari ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan mempelajari satu perkara, yakni
at-tahrish. Bahasa saya kompor. Bahasa kaumane kompor mbleduk. Napa Bu? Kompor atau kompor mbleduk. Kira-kira bahasan kita tentang apa, Pak? Kalau judulnya itu kompor mbleduk. Napa Pak Taufik? Julid niku sih napa? Ada dalam bahasa Indonesia kamusnya. Napa Bu? Kompor. Deh, jen ibu kae ya. Wong wis lagi anteng-anteng, adem ayem malah dadi kompor. Pernah dengar istilah gitu? Malah dadi kompor. Kira-kira akan bahas apa ini kita? Masya Allah, betul sekali. Ya. Bukan hanya kompor dalam bahasa Pak Taufik, tapi kompor bleduk. ya kompor gas, ya, kompor bleduk. Provokasi. Ya, kira-kira menurut Bapak dan Ibu yang namanya provokasi ini berbahaya atau tidak sih? Tergantung ya, tergantung apa itu? Oh, positif ya, baik. Provokatore untuk positif atau negatif ya. Saya belum pernah sih menjumpai provokasinya untuk hal yang positif ya. Kalau bahasa provokasi untuk positif mungkin support ya, motivasi. Ya, tapi kalau provokasi lebih cenderung kepada perkara yang tidak baik. Ya, tapi apapun itulah istilahnya. Hanya saja peristilahan ini di dalam bahasa syariat yang kita kenal adalah at-tahrish. At-tahrish. Provokasi. Ya. Maka dari itu kaum muslimin, bahkan manusia secara keseluruhan, ini hati-hati. Terlebih lagi dunia yang semakin tua, yang hampir-hampir sampai pada penghujung. Ya, manusia itu akan semakin keras hidupnya di dunia ini. Kehidupan semakin keras, maka orang yang hidup di dalamnya pun hatinya akan semakin keras dan beradu. Coba Bapak Ibu, bedakan antara kehidupan orang-orang yang ada di pedesaan. Punti nggih, watu geong. Ngertos sama mboten niku jajal? Mboten daerah Watu Geong ngertos sama mboten ibu-ibu? Sudah sampai ke sana? Masya Allah, memang masyarakat kota itu ya luar biasa. Watu Geong atau daerah Pasedahan atau daerah Balong atau daerah Gunung Wulet, daerah timur. Kalau ke utara mungkin daerah Siregol terus sana sampai ujung ke Jingkang. Atau kalau daerah pegunungan lebih tinggi, Pratin, Serang, Bambangan dan lain sebagainya. Kehidupan di sana bagaimana, Bu? Adem, asri, masyarakatnya pun juga adem. Ingat saya mboten bedakan, mboten dandan, tapi senyumannya tetap manis. Ya kan, berbalut lumpur. Lah wong nang sawah. Ngira sama mboten? Pupurannya kan belet. You know what's the meaning belet? Kalau ibu-ibu kan bedakannya napa sih, Bu? Bedak yang terkenal apa, Pak? Masya Allah ngertos. Saya kira Bu Taufik juga pakai Wardah. Malah iklan iki nggih. Baik. Jadi kehidupan di pedesaan itu Masya Allah adem, tentrem. Mungkin ada sebagian di antara mereka yang sudah terpengaruh dengan budaya perkotaan, persaingan. Tapi masih mayoritas kehidupan di pedesaan itu hidup apa adanya. Bloko suto. Nek apa-apa nggih ngomong dengan penuh kelembutan. Kumpul ora kumpul sing penting mangan. Kebalik nggih, mangan ora mangan sing penting kumpul. Benten kalau masyarakat kota ya kan gitu. Kumpul ora kumpul sing penting mangan. Kalau di pedesaan mangan ora mangan sing penting kumpul. Hidup tentram. Apa adanya. Gitu. Dan hati mereka tuh lebih cenderung lembut. Kesantunan dijunjung tinggi di sana.
Tapi kalau masyarakat kota, persaingan, sikut-sikutan, begitu, panteng-pantengan, hidup begitu keras, sabar ora berlaku, sabar ora keduman, ya kan? Dadi wong sabar ora keduman. Akhirnya mereka berpacu dan hidupnya keras. Maka sampai saudara dalam usaha perdagangan, saudara-saudara, bisnis, begitu Pak. Pernah enggak ada yang punya kisah hal seperti itu? Ya, Masya Allah. Usaha-usaha, saudara-saudara. Tapi kalau urusan usaha, jenengan bukan saudara saya. Ya, saya niatnya cari untung ya. Jenengan dalam rumah kakak saya. Tapi kalau dalam pasar, kita adalah kompetitor. Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka setan akan datang di tengah-tengah manusia untuk memunculkan tahrish. Apa itu? Yakni provokasi. Para ulama menjelaskan tentang pengertian at-tahrish. Yang pertama, salah satu diantaranya adalah Imam Al-Baghawi rahimahullah. Beliau menjelaskan yang namanya at-tahrish adalah iqa'ul khusumati wal khusyunati bainahum. Tahrish artinya iqa'ul khusumah, memunculkan pertengkaran, ya, memunculkan apa? Pertengkaran, wal khusyunah, dan saling berbuat kasar bainahum, di antara mereka, di antara manusia. Sekarang persoalan sedetik, api kecil bisa menjadi besar. Hanya sekedar lampu hijau durung murup. Hanya sekedar lampu merah baru nyala. Lalu yang merah sudah buru-buru jalan, yang lampu kuning belum hijau sudah buru-buru menerobos. Akhirnya motor fiction dan GL Pro tubrukan. Sang pemilik fiction motornya diparkir, di standar, turun dari motor, terus menrengkelek. Mas, ndek mata ora siri Kak? Genah lampune si abang mlaku bae. Bapake Pak, wis tuan jenengan, mesti buta warna. Genah-genah urung ijo jenengan wis mlaku. Tukaran. Kepriwe? Gawe maring polisi apa? Masya Allah, dibela. Apa? Diadu. Masing-masing saling menyalahkan dan kemudian saling membenarkan dirinya sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ndak usahlah. Mungkin salah satu di antara mereka ada yang salah, tapi ada juga yang lebih salah. Tapi sungguh, kedua motor ini ketika pemiliknya beradu mulut, motornya yang sudah penyok saja diam kok. Diparkir jejeran, motornya mboten tukaran. Sing tukaran sinten? Sing duwe. Ya. Lho Pak Hanif, itu motor saya satu-satunya loh, motor klasik lagi. Niki GL Pro, genjot langsung protol niki Pak. Ini sudah enggak ada, kayaknya jarang ya Pak ya, yang punya motor GL Pro. Semasa saya kuliah, saya punya motor dinas soalnya. Saya kuliah, saya difasilitasi motor dinas plat merah GL Pro, sekali genjot niku nopone niku selai jepat ngantem noko betis langsung melemeng niku blaret niku motor GL Pro. Betul-betul itu. Jadi ditumpaki saja kalau lewat jalan bodol niku speedometernya koplok ke atas niku sudah tidak ada bautnya. Bapak Ibu, motor sebagus apapun atau mobil sebagus apapun dipakai atau tidak dipakai tetap rusak. Bapak Ibu bisa buktikan. Bapak Ibu beli mobil yang paling bagus. Kemudian masukkan garasi, tidak dipakai 30 tahun. Bodol napa mboten? Bodol napa mboten? Bodol.
bapak-bapak, mas-mas nikahi seorang wanita tidak dipakai 30 tahun. Bodol napa mboten? Nyuwun pangapunten ya. Tidak dipegang, tidak diapa-apain loh. Bodol napa mboten? Oh, yakin? Bodol. Niki habis nikah mboten nyentuh loh, ndak ngapa-ngapain nih. Dijorna baik. Di kamar dibiarin saja. Bodol. Nopo malih? Terus niku nggih, dijak kondangan. Kemudian mohon maaf digauli. Jelas para istri cepat bodol. Nah, buktinya di sini kan ibu-ibu udah pada bodol ini. Bapak-bapak yang makai juga bodol. Betul enggak? Udah rusak. Maka bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada gesekan di jalanan atau dimanapun, kita enggak usah membela dunia ini sedemikian rupa. Ya, kita perlu sadari bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti fana, pasti rusak, dipakai atau tidak dipakai. Kan gitu? Semuanya rusak. Dan kita jangan mau diprovokasi oleh setan. Jangan berbangga dulu, Pak. Jamaah masjid ramai, penuh. Jangan berbangga. Jangan berbangga pula ketika subuhan pun penuh seperti Jumatan. Memang kita boleh berbangga sedikit dari hal demikian. Karena apa? Hal itu membuat iblis, setan itu putus asa. Jadi ketika masjid-masjid ini penuh, Pak, jamaahnya penuh untuk melaksanakan sholat fardu, maka iblis berputus asa dalam keadaan demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, qad aisa, sungguh berputus asa. Kita tahu setan itu kemungkinan besar tidak memiliki sifat putus asa. Wonten setan pensiun. Bos, ya kepada tuannya. Napatan, bosnya bilang begitu. Anu bos, saya mau curhat. Lah curhat apa sih Tan? Niki kula wingi kan diparingi tugas teng jenengan kan nggoda niku Pak Joko. Ngertos Pak Joko? Bos, oh ya ngerti. Bakul bakso mbok kan? Nggih kok. Lah kepriwe? Lah kula mboten saguh malih lah nggoda niku lah. Kula jaken ora salat malah salat baik. Kula jakon ora puasa Ramadan malah mempengepol. Kula jakon maca HP baik malah maca Quran terus. Kula jakon bakhil pelit malah dermawan. Duh, kula pensiun, Bos. Wonten setan pensiun? Saya tanya, wonten setan pensiun apa mboten? Enggak ada. Tapi sesemangat-semangatnya setan yang enggak pensiun, suatu ketika setan itu memiliki keadaan dia berputus asa. Kapan? Kata Nabi SAW, qad aisa, sungguh setan itu berputus asa, ayya'budahul musalluna fi jaziratil arabi. Ketika dia sudah tidak berhasil membuat orang-orang yang rajin sholat di jazirah Arab, membuat mereka untuk beribadah kepada setan. Patung-patung di sekeliling Ka'bah habis. Gak ada yang mau menyembah patung, gak ada yang mau menyekutukan Allah lagi, gak ada yang mau menyembah setan lagi. Walaupun masih ada filmnya, Pengabdi Setan. Ya kan? Iya. Setan itu putus asa. Aduh, nggih, masjid napa niki? Kelalen. Al Barokah nggih. Masjid Al Barokah, Masya Allah, walaupun tidak ada rumah di sekelilingnya, enggak ada penduduk, tapi wonten jamaah. Ya, Masya Allah. Ya. Penuh terus. Setan putus asa. Sudah enggak sanggup lagi membuat mereka itu berbuat syirik. Ngajak panjenengan untuk datang ke dukun santet, dukun pelet, dukun susuk. Sudah enggak sanggup lagi. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, sekalipun dia putus asa, setan tidak kehilangan cara bagaimana dia membuat kehidupan manusia rusak. Caranya bagaimana? Walakin fit tahrishi bainahum. Dia putus asa untuk membuat orang itu sudah tidak bisa membuat orang itu beribadah kepada setan. Tapi setan tidak pernah berputus asa dalam urusan membuat provokasi. Hati-hati ini. Setan tidak pernah berputus asa dalam membuat orang terprovokasi. Ben ngono, salat kaum muslimin ben ngono. Mohon maaf ya, wong NU, wong Muhammadiyah, wong apa saja gabung ngono. Baris ngono.
Ketone tak apik, pengajian bareng, iya siki, jajal ngesuk tukaran. Hati-hati nih Pak. Dan buktinya ada di tengah-tengah kaum muslimin, mungkin tidak di jalanan, mungkin tidak di lapangan pada tawur, tidak. Tetapi di media sosial, ketika Bapak melihat perpecahan umat di media sosial, komentar-komentar mereka, orang-orang muslim melihat, kemudian mereka ikut turut serta dalam komentar tersebut, satu dengan yang lain saling menyerang dan saling mencaci dan mencela. Na'udzubillah min dzalik. Keberhasilannya siapa ini? Syaitan. Membuat apa? Tahrish. Ya, membuat apa? Tahrish. Itulah menurut Imam Al-Baghawi rahimahullah, pengertian at-tahrish adalah memunculkan atau memicu adanya pertengkaran, bersikap kasar, ya. Pertengkaran dan bersikap kasar di antara mereka. Ibnu Athir rahimahullah juga menjelaskan, beliau mengatakan di dalam Jami'ul Usul jilid kedua halaman 754, beliau mengatakan at-tahrishu, yang namanya tahrish menurut Ibnu Athir, al-ighra'u bainan nas ba'duhum bi ba'din. Al-ighra'u bainan nas. Apa? Yakni memancing pertengkaran di antara manusia. Ba'duhum bi ba'din. Sebagian mereka di antara manusia itu kepada sebagian manusia yang lain. Suami, istri, mbah, putu, bapak, anak, paman, bibi, atau mungkin bapak ibu pernah ngalami di rumah sendiri, ada percekcokan, jujur, pernah enggak? Suami istri ada percekcokan, adu mulut, ngesi bibirnya sangkutan. Ayo suneo sih? Pernah? Pertikaian di rumah, bahkan saling membentak antar orang tua dan anak. Siapa yang membuat itu di rumah? Setan. Sinten Bu? Setan. Tidak lain tidak bukan. Loh kok bisa ya Pak Hanif? Oh bisa. Loh kenapa? Belakangnya A. Bisa. Kalau belakangnya U? Bisu. Ya. Ada pertikaian di rumah, di kantor. Itu karena apa? Setan ada di sana. Maka bagaimana sikap kita terhadap bahayanya setan yang ada di rumah kita, di kantor kita? Ya kita usir. Kita halang-halangi setan dari tempat kita. Jangan malah kita betah tinggal bersama musuh kita. Bagaimana mungkin orang muslim kok malah senang tinggal bersama musuhnya? Setan itu musuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna syaitana lakum aduwwun." Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh bagi kalian. Ini Allah sendiri yang menyatakan. Nah, kalau kita punya rumah, ya jangan sampai rumah kita ditinggali, dikuasai oleh musuh kita. Kalau rumah kita sudah dikuasai oleh musuh kita, ya berarti kita kalah. Artinya apa? Benteng Takeshi sudah dibobol. Ya, benteng kita sudah ditembus oleh musuh kita. Bapak Ibu, bukan setan yang ada di diskotik. Bukan setan yang ada di pasar kewan. Bukan setan yang ada di nightclub. Bukan setan yang ada di tempat karaoke, Inul Vista, Cherry, atau yang lainnya. Setan yang harus lebih kita waspadai adalah yang di dekat kita, di rumah kita. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2813. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan, "Inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis itu memiliki singgasana dan meletakkannya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayah. Kemudian iblis itu memiliki pasukan dan dia mengirim pasukannya untuk bertempur. Ya? Iblis itu punya apa? Singgasana, kerajaan, diletakkan di mana? Di atas air. Dan dia mengirim pasukannya. Tsumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamahum fitnah. Kedudukan di antara pasukan itu di sisi iblis tuannya, kedudukan mereka
yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi bosnya adalah siapa di antara setan yang paling besar menimbulkan bencana di tengah-tengah manusia. Yang bisa menimbulkan manusia itu berbuat dosa paling besar. Siapa di antara setan yang paling mulia kedudukannya di sisi siapa? Iblis, tuannya adalah setan yang paling besar menimbulkan bencana di tengah-tengah manusia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaji wahaduhum fayaqul. Satu setan datang kepada bosnya dan dia berkata, "Bos, lapor." Kayak komandan upacara niku nggih. Lapor. Apa kata dia? Fa'altu kadza wa kadza. Bos, aku sudah bisa membuat dia begini dan begitu. Ya, membuat dia mabok-mabokan, membuat dia judi, membuat dia menempeleng istrinya, membuat dia menempeleng putranya. Saya sudah membuat dia ketika pengajian dolanan HP baik. Saya sudah membuat dia ketika pengajian ngantuk. Insyaallah penak banget sih nggih, nggih. Nggih, wong nggih. Wong nyatane anget tapi dikipasi jenazah. Napa malih sandengane unjukan seger es dawet campur tape ketan, nggih, luar biasa. Bos, saya sudah begini dan begitu loh. Bok, pekerjaan saya ini hebat. Apa kata tuannya? Masonak tasyai'a, kau durung ngapa-ngapa. Loh, Masya Allah, Bu. Niki setan pun laporannya luar biasa. LPJ ini 800 halaman. Ngungkuli disertasi program doktoral. Ya, tapi ditolak. Tolak niku. Hasil karya ilmiahnya, laporan pertanggungjawabannya itu ditolak oleh tuannya. Kau durung ngapa-ngapa. Terus sing ngapa-ngapa kaya ngapa, kan kata niku? Sing ngapa-ngapa kaya ngapa? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tsumma yaji wahaduhum fayaqul. Kemudian salah satu di antara setan yang lain pun datang kepada tuannya. Apa kata dia? Wahai tuan, ma taraktuhu. Aku tidak akan meninggalkan bapak itu. Hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Sebelum aku betul-betul memisahkan dia dengan istrinya. Sumpahnya siapa ini? Setan. Setan ini berkata kepada tuannya, aku ora bakal ninggalkan Pak Rofik sebelum Pak Rofik pisah karo garwane, pisah karo anake, bentak maring wong tuane. Maka wajar ketika di rumah kita walaupun rumahnya kelihatannya bagus, temboknya tinggi, pasang kawat berduri, di atas tembok ada pecahan beling, padahal belingnya itu bekas go main ebek, ya, tepitek-pitek, temploki nang sing pada jantur, terus sisa-sisanya dipasang nang dur tembok. Di setiap sudut tembok ada CCTV, di setiap ruangan pun ada CCTV. Bahkan dia menyewa 5 satpam. Belum lagi di sudut tempat ada binatang yang digunakan untuk menjaga rumahnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak berlaku untuk setan. Setan akan tetap masuk kepada rumah itu dan membuat provokasi. Suami enggak pulang sampai sore, ibu diprovokasi oleh setan. Bu, kayane lo ya, kayane. Bapake ora kondur-kondur tekan sonten, kayane lo Bu. Kayane. Jadi kan ada curiga. You know what's meaning curigation? Curigation. Curiga. Lagi duwe bayi siji anake ya, terus bapake ora kondur-kondur lah, bapake udan maning. Udan bledek lah. Enak ya dadi wong lanang ya, Masya Allah. Ngasih sore wis arep maghrib sandai kala, ora kondur-kondur bapake maring endi ya? Aja-aja duwe net diprovokasi. Dan betul hasil provokasinya setan berhasil. Bapake kondur niku nggih. Tok-tok. Ayo nggih. Ayo nggih. Setane ngomong aja buakna lawang, aja buakna lawang. Kan gitu? Tapi kemudian digedor-gedor. Mama, tang-ting, debel terus. Telepon, ora diangkat-angkat. Setan bilang, ora sedujunjung. HP-ne panas. Ujar-ujarnya banyu umep ya. Ora dijunjung. Akhirnya betul.
Kalaupun terpaksa dibukakan pintu, bukan senyuman manis dari raut wajah sang istri, tapi Masya Allah, mak lampir. Ijo, rambutnya kribo, di sebelah gerandong. Masya Allah. Padahal suami pulang telat kan mungkin ada alasan. Apa misalkan? Banyak ya Pak ya? Apa Pak alasannya Pak? Macet. Purbalingga macet? Napa? Mungkin kerja lembur. Napa malih? Ban bocor. Atau mungkin ada peristiwa yang lain. Kan bisa saja jadi kemungkinan itu terjadi. Lah setan itu memanfaatkan momentum seperti itu untuk memprovokasi sang istri. Akhirnya Masya Allah, tang teng, udan bledek. Ya kan kata niku kan, bledek niku omongannya seru, udane kali nyembur. Lah kemudian sang suami tadinya penyabar, tapi terpancing, setan juga datang. Mas, jenengan imam. Laki-laki itu punya wibawa dong. Jangan maulah ditindas oleh wanita-wanita itu wanita tuh. Oh, sok cantik. Ngerti ora sih? Tanggane jenengan luwih ayu. Sini kok tuh provokasi terus. Akhirnya apa? Percekcokan. Ibunya banting piring krumpiang, bapaknya banting panci glundang. Sang istri ngrubuhna lemari es grubrak. Sang suami banting pintu brak. Sang istri apalagi, napa niku? Rak piring rubuhna, Masya Allah. Sang suami bandem istrinya nganggo dompet dibuka ana duwite. Masya Allah. Niku percekcokan. Itu bisa jadi terjadi. Karena apa? Setannya keprok-keprok. Jadi leader. Tahu leader ya? Wah, ayo disorak-sorak. Ayo terus. Bahkan kemudian sang anak pun juga turut serta diprovokasi oleh setan. Nah, inilah. Dan satu setan tadi berkata kepada tuannya, apa tadi kata-katanya? Ma taraktuhu, aku enggak bakal ninggalin dia hatta farraqtu bainahu wa baina imraati, sebelum aku memisahkan dia dengan istrinya. Maksudnya apa? Dengan keluarganya, termasuk juga dengan orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh iblis? Yang dilakukannya adalah fayudnihi minhu, orang setan itu didekatkan kepada iblis, didekatkan, kemudian dipeluk. Nikma anta, pancen setan sing paling TOP BGT loh, top banget gitu loh. Ge, setan sing bener ya ge. Terus apa kata iblis? Fayal tazimuhu, terus kona ngumah kaya, terus aja metu-metu. Bahaya enggak? Ini instruksi komandan setan iblis bintang 5,5. Masya Allah. Itu sudah memberikan instruksi perintah. Dan yang namanya setan gak tawar-menawar, sendiko dawuh. Pasti dilaksanakan itu. Si setan ini diberikan instruksi oleh tuannya, kamu jangan tinggalkan rumah itu, tetap di sana, bahaya banget. Nah, terus kita bagaimana langkah kita? Ketika setan ada di rumah kita, kan gak mau kita mau tinggal bersama mereka. Maka cara kita membentengi rumah kita dari hadirnya setan-setan macam begini, satu, kalau masuk rumah ya ucapkan salam. Manfaatnya adalah berzikir kepada Allah dengan salam, rumah itu akan dijaga oleh Allah dari kedatangan setan. Setan akan berkata kepada teman-temannya, duhai celakalah kita tidak dapat tempat menginap gratis. Satu, biasakan masuk rumah itu salam. Jangan selonong boy, emangnya kandang pitik ya. Kandang pitik ora usah ngucap salam, tapi rumah kita ngucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, makan dan minum pun berzikir kepada Allah. Berdoa, berzikir kepada Allah. Siapa yang makan dan minum berzikir kepada Allah, setan pun akan berkata kepada teman-temannya, selain kita tidak dapat tempat menginap gratis, kita pun tidak dapat makan gratis. Apalagi dengan qiraatil Quran, membaca Quran. Ya. Terlebih lagi dengan mengkhususkan membaca surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah 3 hari berturut-turut, maka setan akan keluar dari rumah itu dan tidak akan kembali. Apalagi melaksanakan sholat nafilah, sholat sunnah kita. Sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Jika rumah kita dijadikan tempat untuk sholat nafilah, selain dengan qiraatil Quran, setan tidak bakal betah di rumah tersebut. Apalagi dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah, mengumandangkan, menyerukan asma Allah,
niscaya setan tidak akan betah di mana rumah itu dikumandangkan atau diserukan asma Allah. Jangan dibalik. Ya, masuk rumah orang tahu salam, malah ucapannya campurasun, rampes. Gimana kabarmu Brahma Kumbara? Tidak ada apa-apa wahai sembara. Mantili di mana? Mantili lagi bertempur dengan Laksmini. Niku pagi. Allahu Akbar. Masuk rumah kok, mohon maaf ya, campurasun. Mungkin sok bahasa Inggrisan, anybody home? Ya kan, Masya Allah. Ada orang di rumah, ya ucapkan salam. Assalamualaikum. Yang bertamu juga demikian. Adabnya ucapkan salam, mengetuk pintu, Assalamualaikum. Dan mengetuk pintunya jangan sambil ngintip, gak boleh. Ada nggak Bapak Ibu punya pengalaman? Assalamualaikum, tapi sambil nginceng-nginceng. Loh, nyun pangapunten, takutnya tuan rumah lagi urung katokan loh. Maksudnya demikian. Makanya haram, nggak boleh nih. Jadi kalau ngetuk pintu itu mukanya sambil buang. Assalamualaikum. Ini orang suaranya kan kadang-kadang penasaran. Setan tahris, ngintip. Diinjang. Maka halal bagi tuan rumah ketika, mohon maaf, ketika ada orang ngetok pintu sambil ngintip-ngintip, dicolok matanya niku halal. Nyolok karo garpu pisan nggih. Lupa dening jenengan nyolok saya. Karena syariat memang enggak memperbolehkan. Ketuk, salam 3 kali, enggak ada sautan, pulang. Jangan maksa, wong mari ngendi sih didungkak duar gitu, tendang. Oh lah bocah ya wong ya. Enggak boleh seperti itu. Bertamu dengan cara yang baik, ucapkan salam. Ya. Yang kedua di antara yang berseberangan dengan amalan yang tadi untuk membentengi rumah, malah justru menarik perhatian setan untuk datang ke rumah. Selain kita tidak mengucapkan salam, ya makan dengan tidak berdoa. Tidak pernah dibacakan Al-Quran di rumah. Tidak pernah digunakan untuk melaksanakan sholat sunnah. Malah sholat sunnah nang masjid, sholat wajib nang rumah. Kewalik. Loh apa ada? Ada. Sholat subuh nang rumah, tarawehannya nang masjid. Ya memang sih kan tarawehan ada yang di masjid. Tapi ini kan sholat tarawih kan sunnah. Malahan harusnya subuhannya nang masjid. Walaupun sholat tarawih ya kita dianjurkan juga untuk berjamaah. Sekalipun itu adalah sunnah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa mendatangkan undangan kepada setan datang ke rumah kita? Nyun pangapunten, ya, membunyikan atau menyuarakan di rumah kita dengan musik dan nyanyian-nyanyian. Itu juga sangat rawan, ya. Bukannya ngaji, deres, maca Quran. I feel good, teror. Alah setan joget. Guys, mari ngomeh Pak Taufik you. Anak konser apa konser nggih? Masya Allah. Jadi pada kumpul kabeh. Nek wis pada kumpul, setan pada kumpul rapat. Kang, kok tugasnya kayak bikin provokasi maring Bu Taufik. Kok maring Pak Taufik? Aku pembantune. Ya kan? Terus begitu. Kadang kalau juragan juga bisa tanpa ampun membabi buta. Ngomai bawahannya. Ada ya banyak yang seperti itu ya. Akhirnya pembantunya dendam. Bunuhlah tuannya, dimutilasi. Ada beritanya? Nah itu. Saat ditanya di wawancara, kenapa Anda membunuh dan kenapa Anda tidak menyerahkan diri? Jawabannya apa? Kalau saya langsung menyerahkan diri, saya malah memudahkan kerja polisi. Ya, karena langsung ketangkep gitu loh ya. Masya Allah, ini alasan yang sangat tidak masuk akal ya. Tapi begitulah ya orang ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Di siang hari ini panas, hati kita harus lemah lembut. Yang lembut lah. Dan dakwah Nabi ketika berhasil itu sebab beliau itu memiliki sifat lemah lembut. Tidak mungkin dakwah Nabi itu berhasil. Tidak mungkin jika Nabi mempertahankan sikap keras hati dan kasar. Dan Allah sendiri yang sudah menyampaikannya. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau itu bisa bersikap lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andai kata engkau wahai Muhammad bersikap kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan berpaling darimu. Coba sekarang next saya jadi guru galak pol. TK maning. Assalamualaikum. Bocah kok ya, wo domaya nangis kabeh niku bocah nggih. Ya harus lemah lembut. Leres napa mboten, Bu? Dela-dela plak. Enggak model zaman sekarang. Dakwah sekarang, ngajar sekarang lemah lembut. Guru galak sudah enggak model. Tapi bagaimana? Perlu tegas, tapi bukan galak. Galak
Identifikasinya adalah ngomongnya kasar, seru, ora ana isine, plak-plek. Niku lah sing ndak bener. Tapi yang dimaksud dengan tegas, ucapannya sedikit, berdasar dengan dalil, mengena ke hati. Karena ngomeh niku mboten maring kuping, tapi maring ati. Nek ngomeh kur maring kuping, kupingnya tok sing jlewer. Nggih nggih? Ada domai tar tang wong tuane tang gurune, bocah kure ketok. Lho kok ora wedi? Lah wis tahu. Jawabannya begitu. Wis tahu, unggal dina nyong domai Pak. Jadi anak itu kebal. Nah, ini bahaya kalau anak sudah kebal. Maka nasihat orang tua, guru itu pilih dulu, aja domeh disit. Tinggalkan, anak sing gawe kesuk tinggalkan dulu, merenung. Bocah kae tipene kayak kiye. Golet lah nasihat-nasihat mulia. Ini. Pak guru mau cerita. Dengarkan. Cerita. Tujukan ke hatinya, jangan ke kupingnya. Kupingnya wis atos. Ibu nggih, walaupun ini tulang apa namanya? Tulang lunak. Tapi masya Allah, kuping bocah zaman sekarang itu wis kayak seng. Ya, kayak galvalum. Galvalum napa galvanis ya? Loh, jen atos. Atos njotos. Maka jangan sasarkan suara kita ke kupingnya, tapi ke hatinya, dari hati ke hati. Allah Ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Terima kasih. Oh ada. Monggo Pak Taufik. Ujarku mboten nenten. Pengennya cepat rampung. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan saja. Yang pertama, ketika dalam suatu kondisi ada yang memprovokasi atau terprovokasi, kemudian langkah apa yang harus kita lakukan ketika ada teman yang terprovokasi atau memprovokasi kita gitu loh. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan contoh tadi, ketika setan itu ingin mengacaukan rumah tangga misalnya, kemudian setan itu berhasil mengacaukan rumah tangga tersebut, apakah setan itu akan tetap tinggal di rumah itu gitu ibaratnya? Oh, iya. Karena sudah berhasil sesuai dengan target yang pindah dikasih rumah, iblisnya ya? Gitu. Ya. Gitu saja Tat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua dulu, apakah setan akan selesai tugasnya? Tidak. Setan itu selalu melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. 1, mendekatkan yang haram. Pacaran didekatkan. Hamil, akhirnya mereka menikah. Setelah mereka halal, setan tidak akan diam. Dipisahkan lagi. Datangkan dengan yang haram lagi. Terus begitu. Tidak pernah berhenti. Kalau dia baru memisahkan suami istrinya, dia akan pisahkan dengan anaknya. Anaknya sudah berhasil kabur, pergi, tidak mau ngurus orang tuanya, mbahnya. Terus begitu. Dia akan terus mengganggu kehidupan kita. Itu ya. Jadi hati-hati dengan perilaku setan yang tidak mungkin dia akan keluar dari rumah ketika misinya sudah selesai. Laporan, bos, saya sudah selesai nih. Kan tadi iblisnya bilang, fayal tazimuhu, kamu terus di sana. Walaupun misinya sudah berhasil, terus masih ada misi-misi yang lain. Yang kedua, yang pertama, bagaimana mensikapi jika ada orang yang terprovokasi dan ada berita-berita hoax. Ya kita tabayun, biasakan kehidupan kita kalau ada berita itu tabayun. Istriku, beri aku penjelasan. Aku tidak perlu butuh penjelasanmu, wahai suamiku. Ku menangis. Biasanya terus diiringi lagu begitu, ya. Betapa gitu. Iya kan? Kalau ada orang memberikan penjelasan, ya dengarkan saja. Nanti kita akan dialog. Tapi begini Mas, boleh enggak ibu nanya sesuatu? Ya apa sih Bu? Yang logis dan jangan dedes terus. Ini memang perempuan itu pantas jadi kasih intel reserse. Apalagi bagian interogasi. Wanita itu paling galak nih. Jadi kalau ada pencuri begal niku janjane para wanita saja yang dilibatkan. Gawa solid nek orang gawa ciri. Tekepruk loh Mas, ngaku ora lah. Wong suami saya sejak akhirnya ngaku, apa maning maling. Iya kan? Jadi ada dialog, tabayun.
Tabayun itu bagaimana sih? Saling meminta penjelasan. Dan kalau ada pertikaian semacam itu, untuk pertanyaan pertama dan kedua, bagaimana kalau ada pertikaian? Innamal mu'minuna ikhwah. Ingat-ingat, saudara mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Usahakanlah perdamaian. Siapa dulu? Disit-disitan. Dua-duanya harusnya memiliki potensi atau motivasi yang sama. Memang ada persoalan, tapi kedua-duanya harus punya niat islah, damai. Jangan malah memperuncing. Ya wis mak nek kaya kuwi ya wis lah. Wis kepriwe? Ya wis gawe mendoan nek ya. Aja terus-terusnya ganti berontak sih ngapa? Jadi jangan diterus-teruskan tukarannya. Kita harus tabayun dan harus islah. Nah, pihak ketiga yang tahu jangan ngompor-ngompori, malah dadi kompor bleduk wae nggih. Dadi kancane setan. Priwe jeng Taufik pripun? Wong Mas Taufik kaya iki. Wah, wis lah rampungna bae lah. Biti bae kados niku. Enggak boleh, malah harusnya apa? Memberi nasihat. Bu Taufik, misalkan ya, sing sabar. Mungkin Mas Taufik sebetulnya enggak salah. Namun khilaf. Sabar, terus dongakna. Panjenengan mungkin ugi salah. Coba jangan nyalahkan Mas Taufik. Ya, jenengan sing sabar, boleh jadi jenengan sing salah. Loh, salahnya siapa? Jenengan mungkin sholatnya juga kurang rajin. Jenengan kurang puasane, jenengan ora tahu sholat malam. Kalau iya nyong pancen ora tahu sholat malam. Nah, kuwe. Jadi segala sesuatu jangan salahkan lawan mainnya, tapi salahkan diri sendiri. Sehingga di situ ada perdamaian. Jadi saya harapkan kalau ada benih-benih tahris, provokasi harus tabayun dulu. Mencari informasi yang benar, jangan termakan hoax atau hoax. Gitu nggih? Kalau hoax niku wong lagi arep hamil, hoak atas niku kan lagi ngidam nggih. Begitu nggih Pak Taufik, mungkin itu saja ya, karena saya sudah ada janji dengan 3 siswa ada pembelajaran ya. Kita akhiri bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.